Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Umar Kasan, channel pendidikan. Pada video ini kita akan belajar bersama apa yang dimaksud dengan estimasi biaya konstruksi. Yang pertama, EBK, ya, kurang lebih sama dengan rencana anggaran biaya, yaitu perhitungan besarnya biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan bangunan konstruksi atau proyek yang berhubungan dengan biaya bahan, ya, terus upah, dan biaya-biaya yang lainnya. Contohnya biaya untuk telepon atau sewa tempat untuk kantor. Ya, jadi ini rencana anggaran biaya kalian harus pelajari dengan baik. Salah satunya di jurusan teknik bangunan, kalian juga harus kuasai rencana anggaran biaya sebagai bekal kalian di dunia kerja. RAB. RAB adalah suatu acuan atau metode penyajian rencana biaya yang harus dikeluarkan dari awal pekerjaan dimulai hingga pekerjaan tersebut selesai dikerjakan. Contohnya di sini ada perumahan. Jadi mulai dari perataan tanah ya sampai selesai itu harus mencakup tertuang nantinya di rencana anggaran biaya ya. Jadi RAB itu penting. Lagi RAB itu sangat penting. Secara garis besar, RAB itu ada dua. Yang pertama adalah volume pekerjaan. Di sini kita sudah belajar menghitung volume pondasi, silakan dipelajari dengan baik. Volume-volume yang lain juga harus kalian pahami sebagai bekal. Selanjutnya ada harga satuan pekerjaan. Ini yang mencakup nantinya ada tenaga, bahan, alat. Selanjutnya ada overhead atau profit keuntungan ya. Jadi kita akan belajar bersama pengertiannya terlebih dahulu. Insya Allah untuk minggu depan kita akan menghitung harga satuan pekerjaan di konstruksi. Rencana biaya harus mencakup dari keseluruhan kebutuhan pekerjaan tersebut. Baik itu biaya material atau bahan yang diperlukan. Biaya alat, misalkan sewa atau beli alatnya, upah pekerja, dan biaya lain yang diperlukan. Ya. Contohnya di sini ada bahan-bahan untuk konstruksi, ada batu bata, semen, kaca, ubin, kayu, pipa. Selanjutnya ada pekerja yang sedang briefing di sini, ya. Untuk marahan nantinya akan membuat sebuah bangunan. Contohnya di sini adalah rumah 2 lantai. Jadi harus dipersiapkan dengan baik. Estimasi biaya konstruksi akan berbeda hasilnya walaupun untuk bangunan yang sama. Nah, sekali lagi, berbeda hasilnya walaupun untuk bangunan yang sama di masing-masing daerah. Jadi berbeda antara di Jakarta, di Palembang, di Surabaya, atau di kota-kota kecil Kebumen, Purwokerto. Ya, berbeda-beda hasilnya walaupun itu gambarnya sama. Ini disebabkan perbedaan harga bahan dan upah tenaga kerjanya. Ya, sudah paham ya? Contohnya di sini, ini namanya Mas Fahrudin. Dia sedang mengkonsultasikan gambarnya dengan owner, ya, dengan ibu-ibu ini, dan hasilnya ini sudah terlaksana di bulan Oktober 2020 ini sudah jadi. Ya, jadi lulusan SMK harus bisa berkarya. Contohnya di sini adalah Mas Fahrudin. Dia juga sudah mendirikan Aksata Studio di Banyumas, Purwokerto. Selanjutnya, EBK dalam pekerjaan konstruksi diperlukan. Yang pertama untuk mendukung keputusan yang baik. Ya. Selanjutnya, keputusan yang baik menjadwalkan pekerjaan. Ini kalau kalian di EBK nantinya di kelas 12 akan dipelajari namanya untuk membuat kurva S. Jadi menjadwalkan pekerjaan. Kapan harus pesan kusen, menggali, selanjutnya plester, atap, dan sebagainya itu dijadwalkan.
Selanjutnya, menentukan berapa lama proyek perlu dilakukan dan berapa biayanya. Ya, kita paham ya? Jadi, oh proyek ini bisa dikerjakan dalam waktu 3 bulan selesai. Oh ini proyeknya 1 minggu. Ya, misalkan pekerjaan jalan 1 minggu bisa selesai. Jadi, dapat menentukan berapa lamanya. Selanjutnya, menentukan apakah proyek layak dikerjakan atau tidak ini. Ya, layak dikerjakan atau tidak. Selanjutnya, mengembangkan kebutuhan arus kas untuk keuangan. Kapan harus mengeluarkan untuk beli pasir, beli kerikil, untuk tenaga minggu ini, untuk beli alat-alat yang lainnya. Oke ya, di sini ada survei. Ini kalian sudah pelajari menggunakan teodolit ya pada saat kelas 1 di survei pemetaan. Ya, jadi harus dipersiapkan dengan matang. Selanjutnya, menentukan seberapa baik kemajuan sebuah proyek. Menyusun anggaran dan menetapkan baseline proyek. Ya, jadi urut-urutannya apa saja menyusun anggaran. Ini kita akan belajar metode estimasi yang akan menimbulkan nantinya harga satuan pekerjaan. Harga satuan pekerjaan, kemarin kita sudah belajar metode estimasi ya, ada 2, ada taksiran dan ada rinci. Nah, ini satuan pekerjaan akan dipengaruhi yang pertama oleh harga bahan. Selanjutnya, sewa peralatan, upah ya. Ini jadi setiap daerah itu berbeda-beda di sini. Ya, berbeda-beda. Selanjutnya ada spesifikasi, speknya apa? Misalkan spesifikasinya membuat kolom beton dengan K200. Hanya gambar kerja. Gambar kerja dan nanti WBS, work breakdown. Nih. Selanjutnya ada nantinya bisa menghitung volume tiap item pekerjaan. Jadi gambar kalian yang buat pada saat di pelajaran di konstruksi utilitas gedung KUG nanti akan membuat volume tiap item pekerjaan di lapangan. Hanya pengalaman detail konstruksi seorang estimator di sini dan pengalaman di bidang konstruksi akan menggunakan RAB, nanti rencana anggaran biaya. Di harga satuan, volume tiap item pekerjaan, pengalaman di bidang konstruksi seorang estimator. Ya, paham ya? Ini untuk membuat sebuah rencana anggaran biaya. Unsur dalam estimasi biaya konstruksi, yang pertama adalah biaya material atau bahan. Apa sih itu biaya bahan? Yaitu meliputi perhitungan seluruh kebutuhan volume dan biaya material atau bahan yang digunakan untuk setiap pekerjaan, baik material pokok maupun material penunjang. Ya, ini harus dipersiapkan bahan-bahannya apa saja yang digunakan, perhitungannya, volumenya, misalkan berapa kubik, berapa meter kayunya, ya, silakan untuk hitung nantinya dengan baik. B. Biaya tenaga kerja atau upah. Meliputi perhitungan seluruh kebutuhan biaya tenaga kerja. Dalam hal ini, banyak mempengaruhi yang harus diperhitungkan diantaranya keterampilan. Ya, keterampilan tukang, ya, pekerja, waktu kerja, ya, produktivitas, kondisi tempat kerjanya, persaingan, dan lainnya. Biaya tukang akan bervariasi. Lagi ya, biaya tukang akan bervariasi tergantung pekerjaan, keahlian, peraturan upah minimum daerah, kondisi pasar, dan C. Biaya peralatan atau alat bantu. Penyediaan peralatan harus dilihat kebutuhannya, kemampuannya, kapasitas, pengoperasian, dan spesifikasi lainnya. Ya. Estimasi pembiayaan mulai dari pembelian atau sewa di sini. Ya. Mobilisasinya, mobilisasi maksudnya mendatangkan peralatan tersebut ke tempat proyek. Ya. Pemasangannya, pengoperasian selama pekerjaan dan pembongkarannya. Ya, ini harus untuk memasukkan alat-alat berat ke proyek tidak, harus membutuhkan koordinasi yang baik. Sudah jelas ya? Selanjutnya, biaya tidak langsung. Ya, biaya tidak langsung di sini biaya yang dikeluarkan yang dibebankan pada proyek, tetapi tidak dimasukkan pada biaya bahan, upah, dan peralatan.
Nah, misalnya di sini sewa kantor, telepon, dan biaya lainnya yang diperlukan selama pekerjaan berlangsung. Ya, hanya keuntungan. Nah, mungkin di antara kalian setelah lulus SMK nanti akan bekerja di konsultan atau mendirikan, ya, akan memborong nantinya di kontraktor akan mendapatkan keuntungan, ya. Keuntungan yaitu nilai keuntungan pada umumnya dinyatakan sebagai prosentase dari keseluruhan jumlah pembiayaan pekerjaan. Misalkan berapa persen ditetapkan 10% keuntungannya, ya. Jadi nih, mudah-mudahan di antara kalian yang mendengarkan video ini, yang melihat video ini, ada yang menjadi seorang kontraktor atau seorang owner konsultan atau semuanya yang berbau tentang bangunan. Selain kelima hal tersebut juga harus dipertimbangkan. Apa saja ya kelima tadi? Selain yang tadi sudah diutarakan, yang pertama adalah keterpencilan daerah, kawasan atau tempat pekerjaannya berlangsung. Jadi ini sangat mempengaruhi sekali. Ya, misalkan pekerjaannya untuk membuka jalan di sini juga harus diperhitungkan. Ya, memperhitungkan pekerjanya, menghitungkan ada pada saat malam hari peralatan ini ada yang menjaga, ya. Lanjutnya, selain keterpencilan adalah keterbatasan lokasi. Misalkan lokasinya di sana belum ada air, ya harus digali airnya untuk menjadi sumber air. Itu ya. Selanjutnya adalah ketersediaan tukang atau pekerja. Apabila tadi sudah posisinya terpencil, kalian harus mendatangkan tukang, mungkin dari luar kota. Itu juga harus dipertimbangkan. Selanjutnya cuaca. Nah, contohnya di sini proyek jalan itu dikerjakan pada musim penghujan, seyogyanya tidak, ya. Jangan sampai dikerjakan pada musim penghujan. Atau ini pedestrian baru selang beberapa bulan sudah rusak seperti ini. Kalian menjadi seorang tenaga ahli di bidang bangunan, seyogyanya dapat bekerja dengan baik, dapat bekerja dengan teliti, ya, sesuai lihat spesifikasi pekerjaan, mengerjakannya sesuai itu. Itu ya. Jangan sampai kalian bekerja di seorang konsultan atau menjadi seorang kontraktor justru merugikan orang lain. Selanjutnya, kerawanan dan keamanan lokasi pekerjaan. Ya, di sini juga harus dipertimbangkan ini, kerawanan dan keamanannya dipertimbangkan, ya. Terus pertimbangan desain. Contohnya di sini sedang pembangunan masjid. Itu ya. Jadi itu yang selain kelima tadi kalian harus mempertimbangkan hal-hal tersebut. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Tetap semangat belajar di masa pandemi COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.